Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Eka, di ruang dosen. Hari ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai struktur beton prategang. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah jenis-jenis struktur beton prategang. Oke, eh, jenis-jenis struktur prategang itu dapat kita bagi menurut beberapa kategori. Yang pertama adalah menurut waktu penarikan baja prategangnya. Dalam hal ini acuannya adalah terhadap waktu pengecoran beton. Ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pra-penarikan atau disebut dengan pre-tension, kemudian penarikan purna atau pasca tarik atau yang disebut dengan post-tension. Kategori yang kedua adalah menurut ada tidaknya lekatan antara baja prategang dengan beton. Ada jenis-jenisnya adalah ya struktur beton prategang dengan lekatan atau yang disebut dengan bounded atau grouted. Kemudian ada tanpa lekatan atau yang disebut dengan unbounded atau ungrouted. Kemudian kategori yang ketiga adalah menurut letak baja prategangnya sendiri. Ini ada dibagi menjadi internal pre-stressing dan external pre-stressing. Kemudian menurut derajat penegangan dibagi menjadi full pre-stressing dan partial pre-stressing. Baiklah, berikut ini akan kita bahas pertama kali kategori yang pertama, yaitu yang paling mendasar, yaitu menurut waktu penarikan baja prategangnya. Nah, menurut waktu penarikan baja prategangnya diacu terhadap waktu pengecoran beton, maka sebagaimana disampaikan kita punya jenisnya adalah pra-penarikan atau yang disebut dengan struktur beton pretension. Bagaimana sih cara kerja atau tahapan pekerjaan untuk pretension ini? Nah, yang pertama, sebagaimana yang bisa Anda lihat, kita di sini punya gambar, ya. Gambar di sebelah kanan adalah suatu landasan untuk beton prategangnya. Kemudian ini adalah blok pengangkarannya, dan ini adalah baja prategangnya itu sendiri. Nah, pada tahapan yang pertama ini, baja prategang akan ditarik. Ya, baja prategang ditarik dengan besar tegangan pada baja prategangnya adalah sebesar ini. Ya, tegangan yang dialami oleh baja prategang pada tahap inisial atau prapenarikan itu adalah sebesar gaya tarik yang diberikan dibagi dengan luasan dari baja prategangnya. Ini AP ya. Ini adalah luasan baja prategang yang dikenai tarikan. Ya. Setelah ini ditarik, maka baja prategangnya itu kita angkurkan ke blok-blok pengangkurannya ini. Ya. Ini blok pengangkurannya, ini kita angkurkan dan kita kunci. Nah, setelah ini kita kunci, maka kemudian beton yang direncanakan untuk elemen prategang ini dicorkan ke dalam bekistingnya dan dilakukan perawatan keras sampai dengan beton mencapai kekuatan tertentu, yaitu FC aksen inisialnya. Ya. Nah, jika ini sudah terjadi, maka nanti beton akan memiliki lekatan yang kuat antara baja prategang dengan beton di sekitarnya. Ya. Nah, pada tahapan ini, tegangan pada beton itu masih bernilai ya 0. Ya. Tegangan pada beton yang diperoleh dari prategang itu masih 0, ditandai dengan nilainya yaitu tegangan konkretnya sama dengan 0, sedangkan baja prategangnya ini nilainya tadi sebagaimana yang kita sudah sampaikan pada tahapan ini masih bernilai tegangan sebesar P0 dibagikan dengan luas prategangnya. Ya. Nah, setelah baja tadi mengeras, maka
angkur penahan pada baja prategang ini harus kita rilis, harus kita lepas, ya, ini dilepas, sehingga nanti akan terjadi transfer gaya prategang sebesar PI, ya, ke beton yang ada di sekitarnya melalui lekatan antara baja prategang dengan betonnya. Ya, kita harus ingat pada pretension tidak ada selubung, ya, yang seperti yang dimiliki oleh baja-baja post tension. Ya, di sini beton dan baja prategang langsung mengalami lekatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang memungkinkan terjadinya transfer gaya dari baja prategang ke beton yang ada di sekitarnya. Nah, akibat terjadinya transfer ini, maka beton akan mengalami perpendekan elastis. Kemudian gaya tarik pada baja prategang dan gaya desak yang ditransfer kepada beton itu akan sedikit berkurang menjadi P initial atau kita sebut PI, ya. Nah, lalu terjadi tegangan desak pada beton sebesar tau CI, ya, tegangan konkret initial. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pada sistem pretension, yang pertama terjadi adalah baja prategang kita tarik dulu sebelum beton dicor. Yaitu prinsip yang pertama. Terus yang kedua, transfer gaya prategang dari baja prategang kepada beton itu terjadi melalui lekatan antara baja prategang dengan beton di sekitarnya. Nah, jenis struktur beton prategang dengan sistem pra-penarikan ini kurang sesuai untuk struktur beton prategang yang diperlukan menggunakan sistem cor di tempat, ya, karena diperlukannya blok-blok pengangkuran yang kuat. Sebaliknya, sistem ini cocok untuk beton pracetak dengan produksi massal, ya, biasanya, sehingga ini lebih banyak digunakan untuk ya di pabrik, ya, untuk rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang knockdown, yang memerlukan elemen-elemen pracetak yang sistemnya disambung saja di lapangan, ya. Nah, karena ada lekatan antara baja dengan baja prategang dengan beton di sekitarnya, maka sistem pretension ini pasti dapat dipastikan termasuk ke dalam sistem bonded tendon yang akan kita bahas nanti. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh sistem pretensioning, ya. Yang pertama adalah ini, ya, plat hollow, ya, plat dengan lubang, ya. Ini adalah plat elemen pracetak berlubang yang dibuat di pabrik, ya. Ini adalah bentuk atau situasi pabrik pembuat elemen pracetak ini, ya. Ini adalah landasannya, ya, landasan tempat penarikannya, ya, yang memungkinkan nantinya elemen ini dibuat dalam jumlah yang banyak dan kemudian tersedia landasan yang kuat untuk menahan blok pengangkuran akibat adanya sistem angkur dari beton tersebut, ya. Nah, ini juga sistem pretensioning untuk elemen pracetak dalam hal ini adalah bantalan rel kereta api, ya. Ini adalah beton pracetaknya, ya, ini, ya. Ini juga pretensioning, ya. Ini jenisnya bukan di pabrik tertutup, ya, tapi di suatu tempat terbuka yang memang khusus untuk suatu proyek, ya. Itu biasanya seperti itu. Lalu dan juga tidak kemungkinan juga ada juga, ya, pabrik yang begitu luas dan memerlukan tempat yang terbuka seperti ini sehingga bisa untuk dibuat di lapangan, ya. Nah, berikutnya adalah ini, penarikan purna atau pasca tarik, ya. Jenisnya yaitu yang disebut juga dengan post tension. Bagaimana tahapan-tahapan pekerjaan untuk post tension ini? Yang pertama seperti ini, ya. Pertama
kita memerlukan landasannya juga. Ini biasanya dibuat di proyek. Jadi ini adalah formwork ya, dan ada backcastingnya juga. Kita buatkan backcastingnya ya, seperti tadi saya sampaikan, dibuatkan backcastingnya dulu. Lalu tulangan yang diperlukan dirangkai. Kadang diperlukan juga tulangan-tulangan yang konvensional ya. Lalu kita pasanglah tulangan prategangnya atau tendonnya kita pasang, dan biasanya untuk post tension ini digunakan tendon dengan selubung. Nah, selubung tendon ini kita sebut dengan ducting ya, ducting. Lalu kita siapkan sistem pengangkurannya ya, Nah, angkur pada sistem post tension itu ada dua jenis ya, yang disebut dengan angkur hidup dan angkur mati. Angkur mati itu yang di sini yang tertanam langsung di dalam betonnya nanti, sedangkan angkur hidup itu memiliki koneksi dan bisa bergerak ya sesuai dengan besar gaya pratarik yang diberikan. Nah, tendon yang ada di dalam ducting itu karena dia perlu ditarik, maka ductingnya ini memiliki diameter yang lebih besar daripada tendon, sehingga nanti tendonnya dapat bergerak bebas di dalam ducting sesuai dengan besar gaya tarik yang diperlukan nantinya ya. Nah, kalau sudah nanti betonnya kita cor ya, sudah seperti ini, nanti betonnya akan kita cor dan kita lakukan perawatan keras sehingga nanti betonnya mencapai kekuatan tertentu atau disebut dengan kuat tekan konkrit inisial ya untuk awalan. Nah, pada kondisi ini beda dengan beton pretension ya. Tegangan pada baja prategang itu nilainya masih 0 ya, sama dengan betonnya masih 0. Kalau pada pretension tadi ya, sebelum dicor tegangan pada baja sudah diberikan sehingga nilai tegangan baja, tegangan pada tendonnya sudah ada nilainya ya. Nah, setelah nanti baja prategangnya ini elemen prategangnya ini kita cor, maka nanti baja prategangnya kita tarik atau kita tegangkan hingga mencapai nilai P0 dan kemudian diangkurkan terhadap beton itu sendiri. Nah, pada kondisi seperti ini nanti terjadilah transfer gaya prategang dari baja prategang melalui sistem pengangkurannya. Jadi yang paling penting di sini memang salah satunya adalah angkur pada beton post tension ya. Ini memerlukan angkur yang sangat baik sehingga dapat secara penuh atau sedikit mungkin nanti terjadi kehilangan gaya prategang ya. Artinya kalau misalnya kita berikan P0 nanti harapannya sih PI-nya sedapat mungkin dekat sekali dengan P0 yang diberikan. Kalau diberikan P0-nya 1000 ya nanti diharapkan nanti nilai yang diterima oleh betonnya nanti juga bisa ya hampir 1000 gitu ya, karena nggak mungkin juga hampir 1000 karena pasti nanti ada loss of pre-stress atau yang disebut dengan kehilangan gaya prategang ya. Nah, jadi akibat yang terjadi pada proses seperti ini, maka beton akan juga mengalami perpendekan elastik seperti pretension. Nah, baja prategang nanti akan mendapatkan gaya tarik PI ya, atau yang disebut dengan tegangan PI, lalu nanti terjadi tegangan desak pada beton ya setelah nanti angkurnya ini dilepas ya. Nah, ini dia ya, pada baja prategang nanti akan terjadi kita berikan gaya tarik PI ya. Nanti pada beton nanti akan terjadi PI yang mendesak beton atau yang disebut dengan PI desak ya, desak. Nah, atau kalau di sini nanti terjadi tegangan konkrit inisial ya pada beton ya. Nah, jadi apa kesimpulan untuk struktur beton prategang post tension yang bisa kita ambil? Yang pertama, pada sistem penarikan purna atau pasca tarik, baja prategang itu kita tarik atau ditegangkan
prinsipnya adalah setelah beton dicor dan mengeras, kemudian diangkur terhadap beton itu sendiri, ya, melalui sistem pengangkuran. Nah, transfer gaya prategang dari baja prategang kepada beton itu terjadi melalui sistem pengangkuran baja prategang, ya, di mana pada baja prategang post tension itu ada dua jenis, ya, angkur, yaitu angkur mati dan angkur hidup. Nah, jenis struktur beton prategang dengan sistem pasca tarik ini dapat digunakan untuk struktur beton prategang yang memerlukan cor di tempat maupun yang dicetak di luar lokasi konstruksi atau di luar tempat bangunan itu sendiri atau di pabrik, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita camkan apa? Yang pertama, beda antara pre-tensioning dengan post-tensioning adalah pada proses penarikannya, waktu proses penarikannya. Kalau pre-tension atau ya di awal atau pre-tensioning, maka baja prategang itu kita tarik sebelum beton dicor, ya. Tapi kalau pada post-tensioning, prategang ditarik setelah beton dicor. Dan kemudian transfer gaya prategang pada pre-tensioning itu terjadi, ya, melalui sistem lekatan, karena pada pre-tensioning itu tidak ada selubung pada tendon. Tapi kalau pada post-tensioning, ya, pasca tarik, maka transfer gaya prategang ke beton itu terjadi melalui sistem pengangkuran, dikarenakan tendon prategang pada post-tensioning itu dimasukkan ke dalam selubung beton. Nah, selubung beton pada post-tensioning itu dapat kita beri perlakuan. Yang pertama diisi, ya, bisa kita isi dengan dua jenis pilihan. Yang pertama dapat diinjeksi atau di-growting dengan menggunakan pasta semen sehingga nanti dia menjadi bonded tendon. Nah, bisa juga kita biarkan kosong atau bisa kita isi dengan vaselin atau bahan-bahan sejenis oli, ya, yang memungkinkan beton itu tetap bisa bergerak di dalam ductingnya tadi atau selubungnya tadi. Nah, vaselin atau fat atau yang ini atau sejenis cairan tadi, ya, yang memiliki kekentalan tertentu, itu fungsinya hanyalah untuk, ya, menjaga agar tendon atau strain atau baja prategang di dalam ducting itu tidak mengalami korosi. Itu fungsinya. Nah, kalau dia seperti ini, maka dia akan menjadi unbonded tendon atau tendon atau baja prategang tanpa lekatan dengan beton sekitarnya. Kalau dia bonded tendon, nah di kita growting dia akan menjadi bonded tendon. Ya, dia akan memiliki hubungan dengan beton-beton yang ada di sekitarnya. Oke. Baiklah, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.